Oke, selamat pagi. Mana lihat ini. Jadi di konten review kali ini di channel Autopride kita akan mereview sebuah head unit. Panas. Kita nyalain AC dulu. Kita akan mereview head unit yang nggak mahal-mahal banget lah. Ya masih on budget buat kalian yang nyari head unit murah tapi Android. Head unit apa ya itu nih? Oh mungkin gue balik dulu kali ya. Jadi geng, head unitnya adalah Orca dengan model ADR 9988. Nah ini head unit ya geng, ini murah banget. Ini kalian bisa dapetin di harga 1,5 juta ya. 1,5 juta sudah termasuk dengan kamera mundur tuh geng. Murah kan? Nah, jadi gue baru aja pakai ini produk ini ya, produk Orca, baru aja pakai head unit Orca. Gue pertama lihat dulu reviewnya di TikTok nih ada, terus gue merasa wah kayaknya cocok nih, apalagi gue kan bentar lagi mudik nih, sekarang lagi bulan puasa ya, bentar lagi mudik, terus gue kayaknya enak nih kalau di jalan terus denger lagu tapi ada videonya gitu ya, YouTubean, udah gitu nih Android nih. Nah cocok banget kan. Terus akhirnya gue coba deh cari di online dulu nih. Gue cari di online shop. Terus gue liat tokonya, ternyata tokonya tuh ada di daerah Gaplek. Nah di daerah Gaplek akhirnya gue datengin dan gue beli nih dengan harga 1,5 juta. Nah ini ya, dari bungkus kotaknya apa aja sih yang didapetin nih. Kalau kita lihat by ininya ya, yang pertama kita dapat OS yang jelas Android ya, OS Android. Terus touchscreen ya, ada phone linknya juga. Dia kayak mirroring gitu, jadi yang ditampilin dari HP bisa ditampilin di head unit. Nah AC-nya dingin banget guys, sumpah. Ini baru jam 10, setengah 11 padahal ya, udah agak ini. Lagi belum puasa juga. Ada WiFi, USB, GPS, ada radio juga, ada aux dan ada musik juga. Nah tuh. Nah untuk barangnya kayak apa? Kayak gini nih. Nah ini dia barangnya ya. Mau kelihatan apa tidak? Kita nyalain dulu mungkin. Oke, jadi ini head unitnya dengan tipe Orca 9988. Gue lagi di garasi. Ya garasi gue depannya emang ada pohonnya begini. Ya gue beli di angka 1,5 juta. Ya 1,5 juta itu sudah termasuk pasang dan sudah termasuk dengan kamera mundur. Kenapa kamera mundur hitam ya? Karena lagi gue kesarungin mobilnya. Tadi sekalian manasin, jadi sekalian gue mau nge-review. Lalu fitur apa nih yang bakal kalian dapet di head unit 1,5 juta nih gengs? Yang pertama ini OS udah pasti Android ya. OS Android. Androidnya ya gue lupa tipe apa. Nanti kita cek. Terus di sini ada navigasi ya, teman-teman bisa lihat ini navigasi. Nah ini kilometer ini nggak hanya cuman pajangan sih. Ini ketika kilometer ini bergerak, dia juga ikut bergerak. Karena apa? Karena dia punya GPS yang ditanam di situ, di pintu sebelah kiri. Dia ada GPS-nya juga gitu. Jadi kita bisa tracking gitulah. Oke, nih. Jadi saat gerak ini juga wallpapernya bisa diganti ya. Ini dia nih. Kalau mau ganti di sini ada. Tuh. Oke. Mantap nggak tuh? Jadi kalau mau ganti ini misalnya, atau mau ganti ini, atau mau ganti yang ini, bisa. Nah bisa juga kalian ganti dengan foto kalian nih misalnya. Tapi rencana gue mau ganti foto gue sih nantinya. Nah selanjutnya ada fitur apa lagi? Ada fitur Bluetooth. Ini Bluetooth standar banget ya. Emang head unit double DIN pada umumnya pasti udah ada Bluetoothnya lah. Ya nggak pasti sih, tapi ada yang ada head unit ataupun enggak. Nah ini udah Android, ada Bluetoothnya juga. Kita klik menunya, lalu ada apa aja nih? Ada radio, musik, video, telepon Bluetooth, musik Bluetooth ya. Galeri pun ada galeri.
Kalau kita pakai USB, ya, pakai USB itu ada, bisa dilihat ya, ada gue di situ. Terus ada informasi kendaraan ini untuk model-model apa? Mobil-mobil tertentu bisa, tapi kalau ini nggak, emang alatnya nggak dipasang gitu. Nah terus ini karena di Android, kalau kita ke bawahin, nah di sini ada WiFi. Nah, jadi ini udah terkoneksi dengan WiFi di rumah ya. Nah, terus kita pindah selanjutnya. Di sini ada tombol roda kemudi, di mana tombol roda kemudi ini bisa kalian setting kalau kalian ada tombol di steering wheelnya ini. Nah, berhubung ini nggak ada, sama nggak gua aktifin. Terus di sini ada Play Store, ada Google Maps, ada YouTube, ada Spotify ya, ada Google Chrome. Kalian bisa browsing tapi jangan sambil nyetir ya. Masa kalian sambil nyetir mau searching, kan nggak mungkin ya. Terus ada juga Phonelink nih yang jadi kalau HP kalian mau ditampilin di sini bisa. Ini pakai Phonelink, jadi kalian tinggal download aplikasinya aja di smartphone kalian. Nah, tuh. Terus di sini juga ada Netflix kalau mau nonton film. Nih. Bisa di situ juga. Cuman agak, nah tuh. Netflix. Nah, biasanya yang fitur gue pakai di sini adalah YouTube. Nah, di sini ada YouTube nih. Tuh. Nah, ini dia nih geng, nih ada YouTube-nya ya. Ini real ini. Karena dia sudah bersin Android, jadi di sini ada YouTube-nya gitu. Terus juga di sini ada fitur Maps. Ada fitur Maps. Cuman kalau fitur Maps emang jarang banget gue pakai sih, karena gue lebih mentingin ke entertainmentnya, ke YouTube-nya gitu. Ada fiturnya tuh, bisa juga. Nah, selama gue pakai ini, berapa lama ya? Ya lumayan lah. Selama gue pakai ini, gue merasa memang ada kekurangannya ya. Ada kekurangannya, yaitu kalau kalian buka Maps ya, buka Maps itu pertama agak lama. Terus kalau kalian buka YouTube, misalnya kalian nyetel lagu nih, nyetel lagu misalnya ya nyetel lagu. Nah, misalnya kalian nyetel lagu kayak gini, terus kalian mundur. Nah, lama-lama pasti lagunya akan mati. Nah, terus kalian balik ke netral. Nah, kalian harus pencet play lagi. Nah, ketika ini sudah ngeplay, kalian pencet home untuk balik ke awal, itu juga mati. Nah, sebenarnya itu terjadi karena kalian, kalau misalnya beli unit ini, YouTube ini akunnya masih akun yang free, yang pakai iklan, kecuali yang berlangganan ya. Kalau yang berlangganan di-minimize aja itu bisa. Gitu, karena semua fitur yang ada di sini namanya Android sama persis kayak di HP. HP aja di-minimize nggak bisa kan. Nah, jadi kalau mau di-minimize ya paling nggak berlangganan lah, yang 1 bulan gitu. Kalau memang penggunaan mobilnya secara daily ya. Gitu. Nah, terus untuk spesifikasi Androidnya sendiri, gue akan menjelaskan. Mungkin kelebihannya banyak ya, kelebihannya semuanya ada di sini. Untuk masalah audio segala macam itu standar aja menurut gue udah cukup. Nggak usah, kalau kalian punya budget lebih di-upgrade juga nggak masalah. Tapi menurut gue udah cukup. Kelebihannya sih ya memadai lah. Tapi kalau kekurangannya mungkin minor aja. Kalau yang nggak terlalu risih, maksudnya risih dengan hal itu, kalian bisa langganan ini atau Google Mapnya kalian bisa pakai HP aja gitu. Karena memang Google Mapnya agak lama. Kenapa agak lama? Nah, ini kita jelaskan. Jadi kita buka ke settingan, lalu kita buka. Nah, tentang mesin mobil. Nah, di sini kenapa dia lama? Karena yang namanya head unit 1,5 juta ya, geng. Jadi penyimpanan internal di sini dia cuman hanya 16 GB. Lalu RAM-nya hanya 1 GB. Nah, jadi beratnya itu sebenarnya ada di sini karena RAM-nya 1 GB nih. Gitu.
makanya dia berat. Itu cuman selama gue pakai ini, gue hanya menggunakan ini ya. Sebenarnya mubazir nggak mubazir kalau menurut gue. Kalau gue menggunakan head unit ini hanya sebagai YouTube aja, entertainment, YouTube, Bluetooth gitu. Gue juga bisa nonton, kalau pakai flash disk bisa nonton film gitu. Contohnya kayak nanti nih, sebentar lagi kan gue mudik nih, pasti bapak gue ya seneng buka YouTube gitu, karena dia duduk di samping, gue yang nyetir. Jadi begitu. Mungkin kalau teman-teman mau beli, saran gue mendingan kalian belinya secara offline aja. Karena kalau kalian beli secara offline, kalian ini kan namanya masang itu PNP ya. PNP yang dimasuk sini adalah paksaan paksa. Sebenarnya kalian harus tahu jalurnya segala macem kan. Nah, kalau masang sendiri kayaknya agak repot ya. Mendingan kalian beli offline aja. Gue saranin mungkin kalian bisa beli di Gaplek ya, ada di Pamulang tuh yang deket MCD ya. MCD bukan, itu mau Bojongsari, yang deket Membara. Nah, itu kan ada terowongan tuh. Nah, kalian kan sebelum terowongan tuh belok kiri aja, ada di sebelah kiri. Nah, kalian bisa beli di situ. Harganya ini gue beli 1,5 juta aja. 1,5 juta terima beres plus kamera mundur gitu. Nah, kalau kamera mundurnya sendiri, sebenarnya kamera mundur dari sana itu emang agak ngezoom ya. Dia agak ngezoom. Kalau kalian mau sedikit berkeluar duit, kalian bisa cari yang kualitas lebih baik. Sama bisa juga kalian beli yang memang apa ya, kayak nggak terlalu ya, middle aja lah, apa sih bahasanya gitu deh. Nah, ini kan ada garis nih kamera mundur ya. Ini dia nggak bergerak ya gengs. Nih, kamera ini nggak bergerak. Terus dia ini karena gue sarungin tuh, dia udah ada lampunya sebenarnya di kamera mundur. Jadi 1,5 juta tuh sebenarnya kalian juga dapat kamera mundur yang sudah berlampu gini. Jadi kalau malam sih enak gitu. Dah, mungkin itu aja ya geng ya, review produk ini dari Orca ADR 9988 yang gue pakai di Xenia gue. Oh ya, ini juga gue lupa, kalau gue pakai yang 7 inch ya. 1,5 juta itu yang 7 inch. Kenapa gue beli yang 7 inch? Karena gue mau ngefitment dengan gue punya frame nih. Ini kalau ini frame gue tambahan nih, karya bokap. Nah tuh, karena kalau beli yang 9 inch otomatis dia akan offset gitu, agak offset sedikit. Nah, gue kurang begitu suka, jadi gue pilih yang 7 inch saja, nggak apa-apa kecil, yang penting looknya bagus, rapih gitu. Oke geng, mungkin itu aja review head unit dari Orca ADR 9988. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian mau bang review ini, kalian bisa ngomong di komentar. Kalau kalian mau tanya-tanya dengan produk ini, kalian juga bisa nanya di komentar. Pokoknya apapun itu, insya Allah kalau gue bisa jawab, gue bisa jawab gitu. Mungkin itu aja video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe kalian itu membantu kami untuk berkembang. Anjay, otomatis is right. Thank you.